Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di minggu kedua, sebelum saya memberikan materi untuk pertemuan kedua, saya mau menyelesaikan dulu materi di pertemuan pertama yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Jadi di sini masih tentang problem teknik kimia. Kemarin kan kita sudah membahas atau saya sudah menjelaskan sampai dengan contoh 2 dan sekarang saya akan menjelaskan contoh yang ketiga untuk problem teknik kimia. Jadi di sini ada etilen oksida yang direaksikan dengan air. Di mana etilen oksida ini kita lambangkan sebagai A dan air kita anggap sebagai B. Reaksi ini dijalankan di dalam sebuah reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB sehingga menghasilkan produk berupa etilen glikol yaitu P. Reaktor tersebut dijaga pada temperatur konstan dan air yang digunakan dalam jumlah berlebih. Di sini mungkin ada sedikit petunjuk untuk kita mengambil asumsi bahwa air yang digunakan dalam jumlah berlebih. Nanti ini berpengaruhnya kemana nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian untuk reaksi tadi, persamaan stoikiometri adalah sebagai berikut, di mana A tambah B menjadi P. Kemudian diminta untuk menyusun sebuah model untuk menentukan konsentrasi masing-masing komponen sebagai fungsi waktu. Nah, ini kalian harus tahu dulu, kalau misalnya kalian menemukan problem teknik kimia seperti ini, kalian harus tahu dulu apa yang diminta gitu kan. Kalau misalnya di sini kan diminta untuk menyusun sebuah model untuk menentukan konsentrasi masing-masing komponen sebagai fungsi waktu. Nah, berarti ini apa? Jadi nanti kalian harus cari, kan tadi komponennya ada A, B, dan P ya. Berarti kalian nanti harus tentukan persamaan untuk ini. dCA per dt, ya kan? Kemudian dCB per dt, kemudian dCP per dt. Nah, ini kan diminta konsentrasi masing-masing komponen. Karena komponen tadi ada 3, maka kita harus nanti diminta untuk membuat 3 bersamaan. Konsentrasi masing-masing komponen sebagai fungsi waktu. Di sini sebagai fungsi waktu berarti artinya konsentrasi itu berubah terhadap waktu. Berarti itu bisa dituliskan dengan dC per dt. Nanti untuk komponennya apa menyesuaikan. Kalau misalnya untuk komponen A berarti dCA per dt. Kalau untuk B berarti dCB per dt. Kalau untuk komponen P berarti dCP per dt. Jadi ini adalah yang ditanyakan. Kita diminta untuk menyusun persamaan untuk 3 bentuk persamaan diferensial ini. Oke. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Ya. Pertama, untuk memudahkan kita menganalisis soal, saya sangat sarankan untuk menggambarkan skema sederhana terkait dengan persoalan yang diberikan. Kok di sini tadi kan kata kunci yang penting untuk kalian menggambarkan skema itu ada ini, ada 2 reaktan, ya kan? Nah, kemudian di dalam sebuah reaktor alir tangki berpengaduk. Berarti di sini gambarnya ini ya, ini tangkinya, kemudian ada pengaduknya yang ini ya. Kemudian menghasilkan etilen glikol. Nah, di sini kita bisa gambarkan kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada air ya, di dalam tangki ini sudah ada air. Kemudian kita mau mereaksikan etilen oksida ke dalam air tersebut. Berarti kita nanti di sini ada arus masuk untuk senyawa A atau etilen oksida, ya kan? Di sini senyawa A ini konsentrasinya CAI. Ini I di sini tuh menunjukkan mula-mula ya atau inisial gitu kan. Kemudian di sini ada laju alir. Jadi di arus masuk ini ada data konsentrasi
ya, satuannya mol per volume, ini sudah diketahui. Kemudian ada juga laju alir volumetriknya dengan satuan volume per waktu. Oke. Kemudian di sini terjadi reaksi antara etilen oksida dan air, kemudian dia menghasilkan produk berupa etilen glikol. Berarti di bagian keluaran ini akan ada 3 komponen. Karena kan tadi di sini ada air, kemudian kita masukkan etilen oksida, menghasilkan etilen glikol. Berarti di sini ada 3 konsentrasi senyawa. Ada konsentrasi A, ada konsentrasi B, ada konsentrasi P. Karena kan di bagian keluaran ini mengandung senyawa A, mengandung senyawa B, dan mengandung senyawa P. Makanya di sini ada 3 konsentrasi, yaitu Ca, Cb, dan Cp. Kemudian jangan lupa juga ada laju alir volumetriknya, yaitu F. Jadi F-nya yang membedakan di sini itu antara masuk dan keluar. Untuk yang laju alir masuk, ini kita notasikan dengan Fi, kemudian laju alir keluar kita notasikan dengan F. Kemudian untuk konsentrasi yang masuk dan konsentrasi yang keluar, itu juga kita bedakan. Untuk konsentrasi yang masuk, karena tadi hanya senyawa A, maka di sini ada Ca, I ada I-nya, sementara di arus yang keluar ini tidak ada I-nya. Jadi ini konsentrasi akhir, Ca, Cb, dan Cp. Ini kalian perhatikan satuannya untuk konsentrasi molar itu mol per volume, kemudian untuk laju alir volumetriknya volume per waktu. Kemudian selanjutnya, ya setelah kita menggambarkan skema sederhana, langkah berikutnya itu adalah menyusun neraca massa overall, juga neraca massa komponen, karena kan tadi ada 3 komponen, jadi kan kita mau tahu gimana sih persamaan neraca massa untuk masing-masing komponen tersebut, ya kan. Kita mulai dulu dari neraca massa overall. Jadi neraca massa overall itu neraca massa keseluruhan ya. Ini persamaan umumnya laju perubahan massa reaktor, laju perubahan massa dalam reaktor sama dengan laju alir massa yang masuk reaktor dikurangi laju alir massa yang keluar reaktor ya. Di sini adalah persamaan umum neraca massa overall. Ini seperti yang udah saya sampaikan juga di pertemuan minggu lalu, juga di contoh soal sebelumnya ya. Nah, ini kita mulai dari sini. Kita mulai dari menuliskan persamaan untuk laju perubahan massa di dalam reaktor. Ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi di sini kita kan butuh satuan laju perubahan massa dalam reaktor. Berarti kan kita perlu dm, ya kan? Perubahan massa setiap waktu ya di dalam reaktor. Nah m ini adalah V kali rho, ya. Jadi volumenya reaktor dikalikan massa jenis dari si larutan. Oke. Jadi makanya di sini kita punya dV rho per dt sama dengan ini. Sekarang kita masuk ke sini. Laju alir massa masuk reaktor. Laju alir massa masuk itu sama dengan F kali rho. Tadi F itu satuannya adalah, coba kita lihat lagi. Tadi satuannya F itu volume per waktu ya. Kita kan di sini juga membutuhkan satuan massa kan. Berarti F itu kan tadi volume per waktu dikali sama densitas. Densitas itu massa per volume. Dicoret. Jadi ini satuannya adalah massa per waktu ya. Jadi satuan yang ruas kanan udah sama dengan satuan yang ruas kiri. Kemudian ini karena tadi laju alir massa yang masuk itu kan tadi sudah saya katakan ditandai dengan I. Jadi ada I-nya di sini ya. Jadi Fi kali rho I dikurangi laju alir massa yang keluar reaktor. Ini adalah F dikali rho. Oke, dari situ
Dari persamaan 1, kita sederhanakan menjadi persamaan 2. Mungkin ini sedikit saya ingatkan lagi. Jadi dari persamaan 1 ke persamaan 2 ini karena rho-nya dianggap konstan, ya. Karena rho-nya bisa dianggap konstan, maka di sini kan bisa dicoret nih. Ini hilang, rho-nya bisa hilang semua, ya kan? Nah, jadi kita tinggal punya persamaan dV per dt sama dengan Fi min F. Nah, ini adalah persamaan akhir dari penyusunan neraca massa overall. Kita keep dulu persamaan ini, kemudian kita masuk ke persamaan yang neraca massa komponen. Kita masuk ke persamaan neraca massa komponen. Oke. Tadi kita tahu bahwa komponennya itu ada 3, yaitu A, B, dan P, ya kan? Kemudian kita mau menyusun neraca massa komponennya, berarti nah, kita menyusunnya mulai dari sini. Ini coba kita lihat dulu tadi satuannya Ca itu adalah mol per volume ya. Berarti mol per volume, ini coba kita kalikan, kita mau cek satuannya dulu ya. Untuk tadi kan ini kan V kali Ca ya. Berarti ini volume kali mol per volume. Coret-coret sama dengan mol. Oke, berarti ini satuannya adalah perubahan mol atau mol di sini saya tulis N ya, dN per dt. Di minggu yang lalu itu kan saya sudah pernah sampaikan juga bahwa penyusunan neraca massa itu boleh satuannya dalam massa, boleh juga dalam mol, ya kan. Dan di sini karena kita sedang memperhitungkan neraca massa komponen, di mana masing-masing komponen itu kan punya konsentrasi yang berbeda-beda, ya kan. Jadi kita harus melibatkan konsentrasi tersebut ke dalam persamaan sehingga kita mendapatkan satuannya ini adalah perubahan mol per waktu atau dN per dt. Oke. Di sini mol per waktu berarti di sebelah kanan, di ruas kanan kita juga harus susun supaya nanti satuannya itu adalah mol per waktu ya. Tadi di sini satuan F itu adalah volume per waktu. Terus yang C itu mol per volume. Berarti kan ini kalau kita kalikan hasilnya adalah mol per waktu. Berarti kita tahu bahwa nanti nah di sini F kali C ini juga akan menghasilkan mol per waktu. Oke. Pertama kita fokus dulu di komponen yang A ya. Kita fokus di komponen yang A. Di sini berarti dV Ca per dt ini kan laju perubahan massa dalam reaktornya ya, ini akumulasinya. Kemudian sama dengan laju alir massa yang masuk. Yang masuk itu kan ada senyawa A ya, berarti kita bisa perhitungkan di sini. Fi kali Cai ini yang masuk dikurangi laju alir massa keluar reaktor. Nah, pertanyaannya apakah di arus keluaran itu juga ada komponen A? Tentunya ada kan, tadi kita udah lihat di sini. Nih, di sini ada komponen A di arus keluaran. Makanya kita ada nih nilainya untuk laju alir massa keluar, di mana nilainya adalah F kali Ca. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ini, V kali Ra itu adalah jumlah mol yang dihasilkan dari reaksi. Ya, jumlah mol yang dihasilkan atau yang berkurang karena adanya reaksi. Tadi kan karena ada reaksi, makanya kita harus melibatkan laju reaksinya di sini. Nah, ini untuk persamaan laju reaksinya adalah volume dikali laju reaksi. Di mana laju reaksinya ini untuk A, karena dia adalah reaktan, maka di sini ada tanda minus. Nah, ini udah ditentukan untuk persamaan Ra-nya sama dengan minus K dikali Ca.
Ya, ini untuk persamaan RA yang sama dengan minus K kali CA. Jangan lupa dikalikan dengan volume. Ya. Kemudian berarti ini dari sini kita sudah dapat persamaan neraca massa untuk komponen A. Ya. Di sini saya tulis dulu ini untuk komponen A. Ya, jadi ini adalah persamaannya. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, B, ya kan, untuk air. Nah, di sini yang saya bilang tadi, nah, di sini kan nih ada catatan bahwa air yang digunakan dalam jumlah berlebih. Ini maksudnya apa? Jadi ini nanti pengaruhnya pada ketika kita menyusun persamaan yang menghubungkan konsentrasi air terhadap perubahan waktu. Karena air itu jumlahnya sangat berlebih, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa perubahan konsentrasi air itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa asumsikan konsentrasi airnya itu konstan. Ya, jadi kalau kalian bayangkan ada suatu wadah itu campuran misalnya ada air yang jumlahnya banyak, kemudian kita tambahkan misalnya yang gampang itu adalah zat pewarna gitu ya. Kemudian karena airnya jumlahnya sangat banyak, sementara zat pewarnanya itu misalnya cuman 5 tetes gitu. Ya kan, berarti kan airnya itu kan sangat banyak jika kita bandingkan dengan tetesan zat pewarna itu kan. Nah, berarti karena kondisinya seperti itu, kita bisa mengasumsikan bahwa konsentrasi airnya itu tidak berubah. Jadi kita asumsikan konsentrasi airnya itu konstan. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk kasus ini juga di sini saya tuliskan, karena air jumlahnya berlebih, maka konsentrasinya tidak berubah signifikan. Oke, jadi kita bisa lanjut langsung ke persamaan untuk menghubungkan konsentrasi produk terhadap waktu. Ya, jadi di sini, nah di sini ini adalah persamaan untuk yang komponen etilen oxide ya tadi ya. Produknya itu etilen apa ya, saya lupa. Oh, etilen glikol. Produknya etilen glikol. Berarti kita masuk ke persamaan yang ini. Ini untuk produk atau etilen glikol, ini pada prinsipnya masih sama. Di sini satuannya masih mol per waktu. Jadi dV dikali Cp. Cp ini kan karena yang sedang kita bahas itu adalah komponen P. Jadi adalah konsentrasi P di sini ya. Berarti dV Cp dibagi dengan waktu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ini, laju alir yang masuk dan laju alir massa yang keluar. Pertama, laju alir masuk. Di arus masuk, pertanyaan saya, apakah ada senyawa P di sini? Tidak ada kan? Di sini yang masuk tuh hanya senyawa A. Makanya di persamaan yang ini pertama 0. Jadi untuk yang penyusunan neraca massa komponen, laju alir massa masuk reaktornya ini sama dengan 0. Jadi 0 dikurang laju alir massa yang keluar ini kan ada P-nya baru kan, karena dia sudah terbentuk produknya. Jadi F dikali Cp, nah ini ditambah juga jumlah mol yang terjadi karena reaksi. Ya. Jadi ini sama prinsipnya, volume dikali laju reaksi dari pembentukan P. Nah, untuk persamaan RP-nya ini sudah ditentukan K kali CA, dan di sini tandanya plus ya, di sini tandanya plus karena P itu kan merupakan produk. Jadi dia semakin lama tuh semakin terbentuk semakin banyak gitu kan. Nah, jadi kita dapat persamaan neraca massa komponen untuk yang produk adalah yang ini. Ya. Nah, ini kita sudah dapat nih, tadi kita sudah keep satu persamaan ini, persamaan dua ini ya. Neraca massa overall, kemudian dari neraca massa komponen kita dapat dua persamaan, ya kan? Di mana masing-masing RA-nya ini sudah ditentukan persamaannya. Untuk RA dan RP ya maksud saya. Nah, kemudian sekarang kita akan menyelesaikan.
kita akan menyelesaikan, kita akan menyederhanakan persamaan ini, semua persamaan ini, sehingga nanti kita bisa dapat persamaan yang lebih sederhana, yaitu DCA per DT dan DCP per DT, ya. Nanti kita akan mencari ini. Oke. Sekarang kita mau coba selesaikan dulu untuk komponen yang A. Jadi di sini saya sudah pernah bilang kalau untuk persamaan seperti ini, ya, dVCA per DT ini bisa dijabarkan menjadi ini. V DCA per DT ditambah CA dV per DT. Jadi di sini V-nya keluar dulu, ya kan? V-nya keluar tinggal DCA per DT ditambah CA-nya keluar tinggal dV per DT. Nah, ini juga kita keep persamaannya, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Saya hapus. Nah, sekarang untuk menyederhanakannya, kita bisa mengkombinasikan persamaan 2, 3, dan 5 sehingga diperoleh persamaan yang lebih sederhana. Tadi ini persamaan 2, coba kita lihat bersama-sama. Persamaan 2 adalah ini, ya. Kemudian persamaan 3 adalah ini. Persamaan 5 adalah ini. Nanti ini saya coba jelaskan gimana penjabarannya sampai akhirnya dia diperoleh persamaan 6 seperti yang berikut ini. Di sini saya coba jelaskan satu-satu. Jadi tadi kan persamaan 2, 3, 5 udah saya tunjukkan ya yang seperti apa. Di sini saya mau langsung mulai menjabarkan aja, ya. Jadi pertama V DCA per DT ditambah CA dV per DT sama dengan FI CAI dikurang F CA ditambah V RA. Ya. Kemudian untuk dV per dt-nya ini dari persamaan 2 tadi itu kan persamaannya sama dengan FI min F. Nah, jadi ini kita bisa buka, kita bisa substitusikan. Jadi di sini V DCA per dt ditambah CA. Ini tadi dV per dt-nya sama dengan FI min F. Oke. Sama dengan ini sama ruas kanannya FI CAI dikurang F CA ditambah V RA. Ya. Ini kemudian nanti ini kalian bisa ngalihkan ini jadi CAFI, ininya tetap ya. Ini langsung aja saya tulis di sini tambah CAFI minus CAF sama dengan ini. Ya, ini sama. Nah, nanti kan kalian bisa pindah ruaskan kan yang ini ke sebelah kanan. Jangan lupa tandanya juga dipindah ruas. Jadi nanti di ruas yang kiri tinggal terus di sini V DCA per DT. Ya kan? Sama dengan tadi ini udah kalian pindah ruaskan. Nah, selanjutnya setelah itu udah kalian bisa membagi, ini kan masih ada V-nya di sini nih. V-nya bisa dibagi, nanti yang di ruas kanan juga dibagi dengan V sampai akhirnya kalian dapatkan persamaan 6 seperti berikut ini. Nah, nanti kan di sini ada RA nih ya. Ada RA. Nah, ini nanti RA-nya tuh kita jabarkan jadi minus K CA sesuai di soal yang tadi. Makanya di sini ada minus K CA. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya itu
Gitu. Jadi awalnya tadi kita masukkan yang persamaan 5. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi kalian pertama masukkan yang persamaan 5 ini, ya, kan dVCA per dt sama dengan ini. Nah, ini dimasukkan ke sini nih. Masukkan ke persamaan 3 yang ini. Ya kan? Nah, jadi VDCA per dt plus CA dV per dt sama dengan ini. Nih, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini nih. V dCA per dt tambah CA dV per dt sama dengan FI CAI dan seterusnya. Jadi itu untuk awalnya, oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang konsentrasi P, kita langsung ke konsentrasi P karena kan tadi sudah dikatakan bahwa yang konsentrasi B itu kan bisa dianggap konstan kan karena dia volumenya cukup banyak, jumlahnya berlebih kan dibandingkan dengan yang konsentrasi A maupun konsentrasi senyawa P. Oke. Jadi kita langsung menyusun, selanjutnya kita langsung menyusun persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi P terhadap waktu. Ini kurang lebih sebenarnya caranya sama seperti kita menyusun yang persamaan untuk senyawa A tadi. Jadi kalau misalnya untuk senyawa P, kita kombinasikan persamaan 2, 4, dan ini belum ditulis sih. Nah, jadi nanti ini harus kalian jabarkan dulu juga untuk dVCP per dt-nya seperti ini ya. Seperti di persamaan 5 ini, jadi dVCP per dt ini sama dengan V dCP per dt ditambah CP dV per dt. Nah, ini anggap aja ini persamaan 5A ya. Jadi ini saya tambahkan, ini persamaan 5A. Nah, ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Ya. Jadi nanti untuk menyusun persamaan untuk mendapatkan hubungan antara konsentrasi dengan waktu, konsentrasi P dengan waktu, kita nanti mengkombinasikan persamaan 2, kemudian persamaan 5A. Oh maaf, mungkin saya urutkan ya, persamaan 2, kemudian persamaan 4, dan persamaan 5A. Ya. Jadi ini silahkan kalian coba dengan mengkombinasikan persamaan 2, 4, dan 5A, coba kalian susun sampai akhirnya kalian dapat persamaan ini, persamaan 7. Nah, jadi nanti setelah kita dapatkan persamaan 6 dan 7 ini, nah ini sudah menjawab. Ini kan tadi di awal kan saya katakan diminta untuk menyusun persamaan DCA per DT, kemudian DCB per DT, dan DCP per DT. Nah, jadi ini udah adalah jawabannya. Ini adalah persamaan yang ini sesuai dengan soal. Persamaan untuk menentukan konsentrasi masing-masing komponen sebagai fungsi waktu. Jadi itu adalah jawabannya ini ya. Nah, untuk yang persamaan 7 tadi, saya minta coba kalian jabarkan ya, coba kalian jabarkan sendiri. Berdasarkan penjelasan saya tadi, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam forum, silahkan didiskusikan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini cukup bisa dipahami, dan setelah ini materi pertemuan 1 selesai ya. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan ke pertemuan 2. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.